Umat kekasih Tuhan, berjumpa kembali di dalam renungan harian Klasis Semarang Timur. Mari bersama kita awali dengan kita berdoa. Tuhan Maha Kasih, kami mempersiapkan telinga, pikiran, dan hati kami untuk menerima sapaan-Mu. Arahkan dan kuatkan kami, hibur tetapi juga tegur kami dengan sabda-Mu. Demi Kristus kami menyambut Engkau. Amin. Umat Tuhan, bacaan Alkitab untuk hari ini diambil dan dibacakan dari Yohanes pasal 13 ayat 34 sampai 35. Yohanes pasal 13 ayat 34 sampai 35 yang demikian sabda Tuhan. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Demikianlah sabda Tuhan. Umat Tuhan, setiap komunitas berlomba untuk menunjukkan eksistensi atau keberadaannya agar dilihat, diterima, dan diakui masyarakat, bahkan terbersit sebuah keinginan supaya dapat menarik minat orang-orang agar bergabung dengan komunitas tersebut. Ada berbagai cara yang dilakukan. Ada dengan cara yang terlihat halus, tetapi ada juga cara yang kadang-kadang terlihat dipaksakan. Saudara-saudara, yang paling mudah adalah dengan menggunakan atribut-atribut yang mudah dikenal oleh orang-orang berwujud benda. Misalnya dengan bendera, dengan pakaian seragam, dengan ornamen-ornamen, stiker, dan banyak hal lainnya. Tetapi ada juga hal-hal yang dipakai berupa slogan, berupa sapaan-sapaan tertentu atau gestur yang memberitahu orang-orang bahwa dirinya adalah sebuah bagian dari komunitas atau kelompok tertentu. Cara-cara ini memang mudah dan efektif untuk waktu tertentu, tetapi juga mengandung sebuah kelemahan. Atribut yang bersifat benda itu memiliki usia pakai, memiliki umur. Kalau sudah pudar, sudah luntur, sudah rusak, malah justru bisa menimbulkan kesalahpahaman atau mendatangkan rasa malu. Atribut yang berupa bahasa atau slogan atau gestur tertentu juga kadang terasa tidak natural ketika tidak menjadi bagian yang dihidupi dalam masyarakat tertentu, bahkan bisa mendatangkan konflik dengan komunitas yang lain. Saudara-saudara, Yesus dalam pengajarannya juga menghendaki agar para pengikutnya memiliki identitas yang jelas sehingga dapat dikenali oleh orang banyak. Pada masa itu memang banyak komunitas yang bermunculan. Ada komunitas agama, ada komunitas perlawanan kepada pemerintah Romawi, ada komunitas berbasis suku, dan banyak komunitas yang lainnya. Yesus tahu betul, jika ia pergi meninggalkan murid-muridnya untuk kembali ke surga, dan para pengikutnya ditinggalkan untuk berjuang di dunia tanpa sebuah identitas yang jelas, maka bisa jadi para pengikut ini akan kehilangan arah. Maka seusai meneladankan pembasuhan kaki sebagai sebuah laku pelayanan, Yesus mengajak para pengikutnya untuk memakai kasih sebagai sebuah identitas. Yesus tidak menghendaki para pengikutnya memakai atribut seragam, atau ornamen, atau gestur, atau bahasa-bahasa tertentu. Sebaliknya, Yesus menggugah kewajaran manusiawi para muridnya, yang kemudian dilekati dengan sebuah refleksi iman, yaitu hidup saling mengasihi. Mengasihi adalah sebuah kelumrahan, itu bukan hal baru, itu bukan sesuatu yang harus dipelajari dengan sulit, itu bukan sesuatu yang dipaksakan masuk dalam kehidupan manusia, itu sesuatu yang lumrah. Maka itu adalah sebuah hal yang tidak akan lekang dimakan zaman. Maka Yesus mengatakan bahwa supaya para murid dikenal oleh orang-orang, mereka harus mengasihi. Identitas kasih inilah yang harus diwujud nyatakan sebagai sebuah perayaan iman dari orang-orang yang mengasihi Tuhan,
dari orang-orang yang membangun identitasnya sebagai para pengikut Kristus. Nah, saudara-saudara, di masa kini, orang-orang Kristen terkesan berlomba menunjukkan identitasnya di hadapan publik dengan beragam cara. Ada yang show off dengan kalung salib, dengan tato salib. Ada juga ungkapan shalom yang diteriakkan dan sering terdengar semakin keras, semakin keras. Apakah itu salah? Tidak salah sama sekali. Namun cara-cara ini akan mudah kehilangan makna sejati ketika kasih yang sejati itu tidak mewujud di dalam kehidupan sehari-hari. Salib yang sejatinya adalah lambang kasih Allah kepada manusia, seharusnya tidak hanya melekat pada kalung atau pada kulit sebagai tato, atau dipajang di gereja, di atap, di atas mimbar, di tembok, tetapi maknanya seharusnya merasuk dalam hati dan membumbui setiap laku orang beriman. Ungkapan shalom bukan hanya ungkapan yang terus-menerus diulang-ulang, tetapi seharusnya menjadi semangat untuk betul-betul menghadirkan shalom damai sejahtera itu di dalam perjumpaan dengan sesama. Identitas yang mewujud dalam laku kasih itulah yang dikehendaki oleh Kristus. Biarlah orang mengenal kita sebagai pengikut Kristus dalam laku saling mengasihi, sebagaimana Sang Sumber Kasih itu juga senantiasa mengasihi umat miliknya. Amin. Mari kembali kita berdoa. Kuatkan kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami tetap dapat mewujudkan kasih sebagai identitas dasar orang yang beriman kepada Kristus, sehingga kami tidak hanyut dalam atribut, tetapi justru larut dalam laku kasih yang mewujud. Sertai karya layan kami Tuhan, biarlah hidup kami senantiasa ada dalam rengkuhan dan tuntunan-Mu. Demi Kristus kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati. Salam Rahayu.